Persepi Hari Wijayanto yang dicuplik dari program Prime Time Talk. Secara umum kalau kita pegang kode etik ya, mereka yang penting mengikuti kaidah-kaidah survei yang benar. Kemudian menyampaikan metodologi itu secara jelas supaya diketahui publik. Saya kira itu yang ini ya, dan tidak terjadi manipulasi dari informasi yang diperoleh dari survei. Persepi sendiri apakah memantau survei-survei yang diluncurkan beberapa waktu lalu ini, Pak? Kita memantau secara umum. Mudah-mudahan kalau nggak ada komplain, nggak ada friksi, sebenarnya itu kita anggap satu hal yang wajar saja. Berarti sejauh ini masih dianggap sesuai kaidah menurut Persepi begitu ya, Pak ya? Secara umum begitu. Jadi kalau ini kan survei pra-election ya, jadi hasilnya itu bisa sangat bervariasi. Karena ini kan dinamika yang di masyarakat itu luar biasa. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk bersama saya Ani Rahmi. Menjelang dilaksanakannya pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang, sejumlah lembaga survei berlomba-lomba menampilkan hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur. Menariknya, angka yang ditampilkan para lembaga survei memperlihatkan persentase fluktuatif yang sangat cepat antara para calon yang akan berebut kursi DKI 1. Meski sejauh ini calon petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat masih unggul dibanding kandidat lainnya. Melihat selisih angka yang disajikan para lembaga survei, terlihat ada persaingan antara lembaga survei. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? Kemudian bagaimana dengan etika para lembaga survei? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, dan kami juga akan membahasnya dengan Komisi Etik Persepi Hari Wijayanto melalui sambungan telepon. Saya akan menyapa Pak Ikrar terlebih dahulu. Pak Ikrar, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Juga ada Pak Hari Wijayanto. Selamat malam Pak Hari Wijayanto. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Pak. Saya ke Pak Hari Wijayanto dulu nih. Ya. Pak, ini kan kita ketahui bahwa sudah ada beberapa survei yang dikeluarkan terkait Pilkada DKI Jakarta. Sebetulnya kode etik dari lembaga survei apalagi menjelang pemilu seperti Pilkada dan Pilpres ini seperti apa, Pak? Sebenarnya secara umum kalau kita pegang kode etik ya, mereka yang penting mengikuti kaidah-kaidah survei yang benar. Kemudian menyampaikan metodologi itu secara jelas supaya diketahui publik. Saya kira itu yang ini ya, dan tidak terjadi manipulasi dari informasi yang diperoleh dari survei. Persepi sendiri apakah memantau survei-survei yang diluncurkan beberapa waktu lalu ini, Pak? Kita memantau secara umum. Mudah-mudahan kalau nggak ada komplain, nggak ada friksi, sebenarnya itu kita anggap satu hal yang wajar saja. Berarti sejauh ini masih dianggap sesuai kaidah menurut Persepi begitu ya, Pak ya? Secara umum begitu. Jadi kalau ini kan survei pra-election ya, jadi hasilnya itu bisa sangat bervariasi. Karena ini kan dinamika yang di masyarakat itu luar biasa memang. Baik, Pak Ikrar, ini kan kita ketahui bahwa Pilkada masih 4 bulan ke depan. Bahkan KPUD juga masih belum mengumumkan siapa cagup, cawagup. Tapi ini, ya betul, tapi ini sudah ramai survei mengenai elektabilitas pasangan calon. Nah, apa penyebab munculnya perang survei ini? Ya, kalau menurut saya itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Karena secara kebetulan 3 pasangan ini misalnya belum memiliki lembaga survei yang akan mereka jadikan konsultan politik. Ya. Walaupun kita tahu antara lembaga survei dengan konsultan politik itu juga dulu perdebatannya sangat sengit. Misalnya teman saya Denny J.A. misalnya dia kan menginginkan supaya itu nggak bisa dipisah-pisah. Di Amerika pun demikian. Tapi dulu Effendi Ghazali, Effendi Ghazali dulu bilang wah nggak bisa, sebab kalau itu antara lembaga survei dengan konsultan politik jadi satu, itu bisa terjadi bias. Karena biar bagaimanapun konsultan politik kan juga menginginkan supaya pasangan calon yang meng-hire mereka itu ya, itu akan happy lah, atau kemudian
terjadi public opinion atau opini publik yang kemudian dipengaruhi oleh hasil-hasil survei mereka. Apalagi kalau yang melakukan survei itu ya, dalam bahasa Inggrisnya pollsters ya, itu adalah yang boleh dikatakan institusi yang selama ini ternama lah gitu ya, atau yang memiliki nama-nama beken. Jadi itu yang terjadi ya. Dan kita juga tahu, kalau saya juga bertanya misalnya dengan teman-teman ya, apakah dari Gerindra, ataukah dari Demokrat, atau dari PDIP, apakah mereka sudah memiliki lembaga survei yang akan mereka pakai untuk melakukan survei-survei internal itu, sebagian besar mereka mengatakan belum memiliki. Ya, dan kalau Anda lihat ini memang adalah satu pertarungan untuk mendapatkan apa ya, dalam tanda kutip proyek survei dari pasangan itu ya. Saya beri contoh misalnya kayak Toto misalnya ya, yang dari Carta Politika. Saya lihat dia udah mulai lari-lari pagi dengan Agus ya. Dan kemudian tapi Anda lihat juga ya, Denny J.A. juga kelihatannya juga berupaya untuk kemudian bisa di hire sama Demokrat ya, atau pasangan Agus Silviana Murni dan sebagainya. Demikian juga kalau Anda perhatikan ya, Paul Mark ya, yang punyanya F. Saifullah Fatah, teman saya juga, itu juga berupaya untuk kemudian bisa dipakai sama pasangan Anies dan Sandiaga Uno. Jadi menurut Anda ini semata-mata upaya mencari proyek? Saya tidak mengatakan semata-mata, tapi mereka berupaya meyakinkan kepada kelompok-kelompok itu untuk kemudian bisa melihat apakah hasil survei mereka itu benar-benar meyakinkan mereka atau tidak ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, bahwa sebetulnya masyarakat juga tahu mana surveyor atau pollsters yang benar-benar melakukan survei dengan baik ya. Tadi Bung Hari misalnya kan udah menjelaskan mengenai ada etikanya. Dia harus menjelaskan metodologinya seperti apa, kemudian dananya juga dari siapa, gitu kan? Jadi ini dana ini kayaknya yang belum deh. Kalau metodologi ini rata-rata sudah diumumkan. Betul ya, metodologi memang rata-rata juga sama juga ya. Metode yang mereka pakai sama, cuma bedanya samplingnya errornya itu berapa persen ya? Maksud saya apakah misalnya plus minus 4 atau plus minus, ada plus minus 1,5, ada yang plus minus 3,5, ada yang plus minus juga di atas 5 dan sebagainya. Kemudian Anda lihat ya, tingkat keakuratannya katanya 95%. Tapi kemudian ada juga pertanyaan, mengapa kemudian yang belum menentukan pilihan, itu kan perbedaan ya. Lingkaran survei bilang ada antara sekitar 12 sampai 30. 28. Ya. Kemudian ini saya boleh lempar 12%, ke Pak Hari nih, terkait Pak Hari, sebetulnya bagaimana kode etiknya lembaga survei yang menjadi konsultan publik, konsultan parpol begitu? Ya, sebenarnya secara etika mereka yang penting sebenarnya bagi kami ya, itu mereka hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dan tidak ada tidak ada manipulasi informasi. Nah, hasil dari survei itu silakan untuk konsultasi mereka dengan parpol atau dengan pasangan tertentu. Tapi kalau itu dicampur, wah itu nyalain nanti etika. Ya. Nah, beberapa lembaga survei meyakini mereka bisa memisahkan antara kepentingan untuk publik dengan kepentingan yang digunakan untuk pemenangan pasangan calon gitu. Jadi secara aturan dibolehkan begitu Pak Hari ya? Secara umum diperbolehkan, cuma etikanya begitu tadi yang harus dijaga. Begitu ada indikasi bahwa dia melakukan kecurangan itu, nanti kita akan evaluasi ya. Dan secara umum di aturan kita, kalau begitu ada komplain, ada sesuatu yang sifatnya janggal, mereka harus membuka seluas-luasnya untuk Dewan Etik memeriksa. Gitu. Berarti Dewan Etik baru bergerak begitu ada komplain yang masuk, begitu Pak Hari? Iya, kira-kira begitu. Ada jika yang tidak ada komplain, aneh, maka tidak akan ada penyelidikan atau penelitian lebih lanjut. Betul, betul. Untuk survei-survei yang pesanan begitu, yang dikeluarkan oleh konsultan dari parpol yang merupakan sebuah lembaga survei, apakah ada etika tersendiri? Nah, secara umum sih mereka punya etika ya. Yang jelas kalau persepsi ini kan mengatur di dalam ya. Jadi anggota persepsi. Kalau bukan anggota persepsi kita nggak ikut tanggung jawab.
terhadap hasil survei itu. Nah, saya lebih menyerahkan ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat semakin dewasa juga. Lihat lembaga surveinya, lihat metodologinya, jangan gampang terpengaruh oleh hasil-hasil survei, apalagi itu kalau lembaganya tidak